Kadang jam 9 bagi pengantin lah laki make up di kepalanya, lah laki make up di badannya, dan bagi yang perempuan lah tagak suntiang di kepalanya. Masuk beka waktu zuhur, balik bagi pengantin tadi untuk melakukan solat. Waktu asar lah sibuk dengan kegiatan berfoto dan sebagainya. Maghrib dan isya badanlah lelah. Ketika itu yang terjadi, gampang hari kini bagi generasi muda kita untuk meninggalkan ibadah yang telah diperintahkan Allah kepadanya. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'da, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Sadaqallahul azim. Angku-angku, bapak, niniak mama, nan gadang basa batuah, gadang babingkah tanah, basa babingkah awal. Seterusnya ibu-ibu di belakang, bundo kanduang limpapih rumah nan gadang. Cahayo rumah salendang dunia, sumaraklah ranah Minangkabau. Bapak, ibu, kaum muslimin, kaum muslimat sidang jemaah salat subuh yang dirahmati Allah. Dalam surat An-Nisa ayat 9, Allah berfirman yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Dalam surat An-Nisa ayat 9, Allah sudah mewanti-wanti kita selaku hambanya. Hendaklah kita takut kepada Allah, andai kata sekiranya kita meninggalkan generasi yang lemah di belakang kita. Lemahnya dari segi apa saja? Maka menurut pendapat para ulama, lemahnya dari segi 4. Yang pertama, jangan ditinggalkan generasi hari ini lemah dari segi iman dan ibadahnya. Kita cari hari ini apa dan ibu, ndak dima pun masjid atau musallanya, ndak dima pun surau atau tempat ibadahnya. Manan banyak diisi, dihadiri jamaahnya nan tua atau nan muda. Banyak nan tua. Kama nan muda kadangkala sibuk dengan kegiatan atau aktivitas lainnya. Tatkala itu yang terjadi, itu sebagai salah satu indikasi kadangkala generasi hari ini, generasi muda kita lemah dari segi iman dan ibadah. Kita contohkan dalam keseharian bagi generasi hari ini. Kadang anak tadi dituntut dengan kurikulum di sekolah yang menghendaki masuk pagi, pulang beko sore atau matahari lah tabanam. Kadangkala anak takwik talambik pai ke sekolah, takwik kane hukum sama bapa dan ibu gurunya di sekolah. Akhirnya pun nanti jadi pas di waktu itu anak talambik jago,
akhirnya anak pergi ke sekolah tanpa melaksanakan salat subuh. Gampang saja hari kini, gara-gara takwi talambek datang ke sekolah, akhirnya langkah awal anak hendak salat subuh. Dan begitu pun bagi yang muda-muda, bagi yang melangsungkan pesta pernikahan atau perkawinannya, kadang gampang saja bagi mereka meninggalkan salat itu. Kadang jam 9 bagi pengantin lah laki make up di kepalanya, lah laki make up di badannya. Dan bagi yang perempuan lah tagak suntiang di kepalanya. Masuk beka waktu zuhur, balik bagi pengantin tadi untuk melakukan solat. Waktu asar lah sibuk dengan kegiatan berfoto dan sebagainya. Maghrib dan isya badan lah lelah. Ketika itu yang terjadi, gampang hari kini bagi generasi muda kita untuk meninggalkan ibadah yang telah diperintahkan Allah kepadanya. Maka itu salah satu indikasi generasi hari ini lemah dari segi iman dan ibadahnya. Yang kedua, Bapak dan Ibu, jangan tinggalkan generasi hari kini lemah dari segi ilmunya. Kalau yang tadi lemah dari segi iman dan ibadahnya, yang kedua lemah dari segi ilmunya. Bagaimana lemah dari segi ilmunya? Kita cari hari kini, kadangkala yang terjadi hari kini jauh berbeda dengan keadaan di zaman Bapak dan Ibu dahulu. Tuntutan kurikulum hari kini menghendaki anak kemenakan kita memiliki nilai yang tuntas, nilai yang maksimal, nilai yang tinggi. Kalau di zaman Bapak Ibu dulu di waktu sekolah, ketika menerima rapor kita, baca itu dengan kawan, apa yang ditanya oleh kawan, bara nilai nan mirah. Bangga kita menyebutkan lai dua nan mirah. Namun hari kini anak kemenakan kita di sekolah dituntut dengan kurikulum, dengan KKM, dengan nilai standar yang tinggi. Kadangkala anak tadi belum memiliki pengetahuan di bidang itu, namunnya dipaksa memiliki nilai yang tuntas, dipaksanya memiliki nilai yang tinggi, padahal pengetahuan di dalamnya belum sampai ke situ. Itu yang terjadi hari kini, lemah dari segi ilmu. Andai kata yang demikian, nyalun memiliki pengetahuan di dalam menjadi pemimpin, rusak bangsa nanti. Yang ketiga, jangan tinggalkan anak kemenakan kita lemah dari segi fisiknya. Maksud lemah dari segi fisiknya, kita cari anak kita hari kini gagah, cantik, gadang badannya. Maka disebutlah generasi hari kini anak kemenakan kita disebut dengan generasi strawberry. Kalau Bapak dan Ibu mencari buah strawberry, kokoh, tagih, kuat buah tadi. Namun andai kata dicucuk buah tadi, lunaknya minta ampun ke dalam. Maka lemah dari segi fisiknya. Bagaimana lemah anak tadi dari segi fisiknya? Kadangkala makanan yang dimakan oleh anak kita tadi kadangkala tidak jalih. Bagaimana tidak jalih hari kini gampang saja bagi yang muda mendapatkan makanan yang capek saji, atau istilah di baratnya disebut dengan makanan fast food, capek saji. Kadang bangga pula bagi anak kemenakan kita Bapak dan Ibu, kadangnya makan KFC, McDonald, minumnya Sprite, Coca-Cola dan sebagainya. Bangganya memakan makanan yang demikian. Yang bagi orang barat di situ, makanan dan minuman itu dinamakan dengan junk food, makanan dan minuman sampah. Di kita bangga memakan yang demikian. Ketika pola makannya salah, makanannya makan makanan capek saji, maka wajar hari kini generasi yang hadir lemah dari segi fisiknya. Maka kalaulah jalan-jalan apa dan Ibu ke rumah sakit, kadang umurnya 15 tahun baru lah sakit komplikasi. Kadang umurnya 20 tahun baru lah sakit cuci darah dan sebagainya. Kadang umurnya 25 tahun lah ada yang kena stroke dan sebagainya. Lemah dari segi fisik. Itu yang terjadi hari ini.
Dan yang terakhir, jangan kau tinggalkan generasi di belakangmu lemah dari segi ekonominya. Lemah dari segi ekonominya bukan masalah meninggalkan anak dengan harta warisan yang cukup, namun lemah dari segi ekonomi bisa kita maknai. Kadangkala bagi kita bapa dan ibu sayang kepada anak, dek sayang kepada anak, apapun kehendak anak dituruti, apapun yang diinginkan anak dibalikan. Kadangkala menjadi perhatian bagi sebagian kita hari ini. Kadang anak ingin beli HP baru dibalikan. Ibarat HP tadi seperti pisau pamatu dua. Satu sisi melukai si anak, sisi belakang melukai ayah dan bundanya. Maka sayang kepada anak bukan HP yang dia giahkan, bukan pisau yang dia giahkan, tapi sayang kepada anak. Ajarkan anak tadi betapa kerasnya tantangan hidup di dunia, betapa dunia tadi bekerja tidak sesuai kadang dengan apa yang dia inginkan. Jadi ketika dituruti kehendak anak, kadangkala yang terjadi anak tadi lemah dari segi ekonominya. Ionya senang kini ada ayah dan ibunya, namun ke depannya tantangan lebih balik. Maka ajarkan anak tadi tantangan yang berat demikian. Maka jangan tinggalkan anak kemenakan kita lemah dari 4 aspek yang demikian. Nah, lantas apa solusinya? Supaya anak kemenakan kita tidak lemah dari segi iman dan ibadahnya, tidak lemahnya dari segi ilmunya, tidak lemahnya dari segi fisiknya, tidak lemahnya dari segi ekonominya. Mari kita balik kepada falsafah Minang dahulu. Kita fungsikan fungsi masing-masing kita. Entahkah itu bagi yang kuangku, apa-apa, ibu-ibu di belakang. Mari kita menuangkan falsafah yang populer di Minangkabau dahulu. Apa bunyinya? Kaluak paku kacang balimbiang, tampuruang lenggak-lenggokkan. Anak di pangku kamanakan dibimbiang, orang kampung dipatenggangkan. Yang hilang hari ini adalah peran dari yang demikian. Anak di pangku kamanakan dibimbiang. Tidak ada di antara kita yang hadir, yang pada kesempatan dalam artian yang hidup di zaman sekarang ini memperhatikan yang demikian. Kadangkala kehidupan kita hari kini kehidupan nafsi-nafsi, menjalankan hidup secara pribadi-pribadi, sehingga ketika salah atau ada yang berbuat salah dibiarkan begitu saja. Maka mestinya kita hidupkan masing-masing peran dari masing-masing kita. Bagi apa-apa ibu-ibu, nenek, mama dan bunda kandung, tunjuk lurih nan kamajari. Mudah-mudahan dengan adanya pembinaan basamu bagi kita, anak di pangku kamanakan dibimbiang, tunjuk lurih nan kamajari. Mudah-mudahan generasi muda hari ini tidak lemahnya dari 4 aspek tersebut. Itulah kajian singkat kita Bapak dan Ibu pada kesempatan subuh ini. Mudah-mudahan dengan kajian yang singkat ini bisa kita celiak dan kita perhatikan anak kita di rumah, cucu kita di rumah, kemanakan kita. Kok nyampang ada salah, mari sama-sama kita tegur. Jangan sampai hilang kontrol sosial di tengah masyarakat. Yang hilang hari ini adalah hilangnya kontrol sosial tersebut. Mudah-mudahan dengan adanya perhatian kita basamu, generasi hari kini bukan generasi yang lemah, tapi generasi yang memang betul-betul kuat. Generasi yang kuat dari segi iman dan ibadahnya, generasi yang kuat dari segi ilmunya, generasi yang kuat dari segi fisiknya, generasi yang kuat dari segi ekonominya. Tentu dengan perhatian kita basamu. Kalau tidak diperhatikan, maka yang terjadi lemah. Mudah-mudahan kajian yang singkat dapat memberi manfaat bagi kita. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.